Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah context free grammar, parsing, dan ambiguitas. Masih ingat ya tentang context free grammar atau tata bahasa bebas konteks atau disingkat dengan CFG adalah merupakan tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah pemproduksi dan beta adalah hasil daripada produksi. Ya, jadi formulanya seperti ini. Nah, bagaimana batasan aturan produksi dari CFG? Bahwa ruas kiri adalah sebuah simbol variabel ya atau non terminal yang dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan ruas kanan bisa berupa terminal ataupun variabel ataupun epsilon ya empty. Nah, di sini ini ya, jadi alfa itu adalah non terminal variabel atau huruf besar ya. Sedangkan beta itu bisa terminal ataupun non terminal. Dan beta juga boleh berisi epsilon ya. Nah, contohnya adalah misalnya seperti ini ya, dengan aturan-aturan tadi bahwa simbol sebelah kiri ini adalah harus variabel. Ya, variabel itu adalah non terminal ya, simbol yang masih bisa diturunkan. Kemudian yang di sebelah kiri bisa variabel non terminal ya ataupun terminal ya. Oke, sehingga bentuk aturan produksi pada CFG adalah seperti ini. Nah, baik CFG, context free grammar ataupun regular expression adalah keduanya merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai atau string ya dalam sebuah bahasa. Ya, ini misalkan contohnya aturan produksinya ya seperti ini ya. Maka ini kalau kita turunkan ya, jadi ini kalau diturunkan ya, aturan produksi yang pertama S ya, start simbol, simbol awal A, E ya, kemudian diturunkan E ini adalah variabel atau non terminal masih bisa diturunkan menjadi A atau B, maka ini kita distribusi ya, kita substitusi, maka A kecil menjadi A ya, karena E di sini adalah bisa diturunkan menjadi A. Kemudian A ini bisa diturunkan lagi menjadi, bisa dipilih salah satu ya, apakah A kecil A besar atau B. Di sini contohnya dipilih untuk A kecil A besar ya, maka A kecil A besar ini diturunkan menjadi seperti ini. Ini masih bisa diturunkan lagi ya, jadi setiap variabel atau non terminal masih bisa diturunkan lagi. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini udah huruf kecil semua atau terminal, maka berarti sudah tidak bisa diturunkan kembali. Maka ini adalah string yang dihasilkan dari aturan produksi ini ya. A, B. Oke. Nah, pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Pada ekspresi reguler, bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung, sedang pada CFG, bagian yang belum diturunkan bisa berada di mana saja. Contoh ini ya, ini adalah yang berada di ujung ya. Ini yang belum diturunkan ya. Sedangkan untuk aturan produksi CFG ini bisa jadi yang belum diturunkan itu bisa di mana saja, bisa di awal atau bisa di akhir atau bisa di tengah gitu ya. Nah, context free grammar bisa menjadi dasar untuk membentuk suatu parser atau suatu proses untuk menganalisis sintak ya, sintak urutan suatu kalimat. Jadi CFG ini bisa menjadi dasar untuk membentuk suatu bagaimana proses untuk memecah suatu kalimat ya. Nah, itu tadi tentang CFG. Selanjutnya tentang parsing ya. Parsing yang dinyatakan dengan pohon. Jadi ini adalah proses parsing, proses untuk menurunkan ya, menurunkan suatu kalimat menjadi kata-kata ya, dinyatakan dengan pohon. Pohon atau teri adalah sebuah graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut sebagai akar, dan dari situ kita bisa memiliki lintasan ke
tiap simpul. Nah, ini contohnya. Ini rootnya ya. Kemudian kita bisa menurunkan. Dari satu simpul kita bisa menurunkan beberapa simpul lainnya ya. Ini adalah pohon parsing. Nah, sedangkan pohon penurunan ya, pohon penurunan adalah tadi derivation tree, yaitu berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Jadi pohon parsing tadi adalah digunakan untuk memperoleh suatu string ya, untuk memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel atau simbol-simbol terminal menjadi terminal, hingga tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Nah, contohnya ya. Oke. Contohnya kita akan membuat suatu pohon penurunan untuk menghasilkan suatu string dari aturan produksi ini. Ini adalah contoh aturan produksinya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan string ya dari aturan produksi ini. Nah, kita bisa gunakan pohon parsing atau pohon penurunan atau derivation tree. Gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, pohon itu selalu dimulai dari akarnya ya. Maka kita buat akarnya yaitu dengan melihat simbol awal dari satu aturan produksi. Di sini simbol awalnya yaitu S, maka kita nyatakan S sebagai akar dari pohon yang akan kita buat ya. Jadi kita gambarkan di sini S, kemudian kasih lingkaran ya. Jadi gambar pohon itu dinyatakan dengan suatu huruf variabel atau non terminal yang nantinya akan kita hasilkan. Jadi kita gambarkan dulu S ya. Kemudian kita lihat S ini adalah aturan produksi yang menghasilkan AB, maka kita turunkan anak panah ya. Dari simpul S ini menjadi dua simpul yaitu A dan B. A dan B ini adalah masih variabel ya atau non terminal. Masih bisa diturunkan. Kita lihat di sini A. Nah, itu bisa diturunkan menjadi dua ya. Yang kiri atau yang kanan. Kita bisa pilih salah satu dulu ya, untuk satu pohon kita pilih salah satu. Di contoh ini kita pilih yang pertama yaitu yang kiri ya, AA ya, A kecil, A besar. Seperti itu. Kemudian B ini juga masih variabel, huruf besar masih bisa diturunkan. Kita lihat di sini ada dua juga, kita pilih salah satu ya. Di contoh pohon ini kita pilih yang pertama yaitu BB. Nah, selanjutnya kita lihat terus dari pohon tersebut sampai ya kita mendapatkan variabel terminal yang tidak bisa diturunkan kembali. Untuk di posisi tadi di sini A sudah menjadi terminal, berarti sudah selesai ya. Ini sudah selesai karena sudah tidak bisa diturunkan. Sementara A yang besar itu masih huruf besar, maka bisa kita turunkan kembali, bisa dipilih yang pertama atau yang kedua. Di sini kita pilih yang kedua, maka diturunkan menjadi A. Nah, maka ini sudah menjadi terminal. Begitu juga untuk yang B tadi, di sini sudah menjadi terminal. Kemudian yang B lainnya, ini tadi belum diturunkan lagi ya, tinggal dipilih. Di sini kita pilih aturan yang pertama, BB. Ini sudah menjadi terminal. Ini belum diturunkan lagi menjadi, misalnya dipilih yang aturan yang kedua ini yaitu B. Nah, selesai ya. Sudah tidak ada lagi huruf besar atau variabel non terminal. Maka artinya apa? Artinya adalah pada pohon penurunan ini kita menghasilkan string apa? Nah, string yang dihasilkan adalah ini ya. Ini mulai dari A, B, B, B. Ya, jadi string yang dihasilkan adalah A, B, B, B. Oke, ini adalah string yang dihasilkan dari pohon penurunan ini. Apakah kita hanya akan menghasilkan string ini dari aturan produksi ini? Jawabannya apa? Oke, jawabannya tentu tidak ya. Kita bisa mendapatkan string-string lainnya dari aturan produksi ini ya dengan membuat pohon penurunan yang berbeda. Ya, karena tadi di sini kita bisa memilih ya pakai aturan yang mana.
dari alternatif-alternatif ini. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya proses parsing selain dengan pohon parsing atau pohon penurunan tadi atau derivation tree, kita bisa melakukan proses parsing dengan cara yang lain, yaitu dengan leftmost derivation dan rightmost derivation ya. Ini apa itu leftmost derivation? Yaitu kita menurunkan aturan produksi ya dengan mensubstitusikan simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Jadi kita akan mensubstitusi simbol variabel mulai dari yang paling kiri. Sedangkan rightmost derivation kita akan menurunkan simbol variabel mulai dari yang paling kanan. Seperti apa contohnya? Nah, kita lihat bagaimana contoh proses penurunan atau parsing untuk aturan produksi ini ya. Nah, ini ya. Oke, ini adalah aturan produksinya. Ya. Misalnya string yang akan kita cari adalah ini ya. Maka berarti kita akan berupaya menurunkan dengan menggunakan aturan produksi yang ada sehingga didapatlah string ini ya. Nah, dengan leftmost derivation kita lihat, kita mulai dari aturan produksi yang pertama yaitu dari start symbol ya. S, A, AS atau A. Ya, tentunya kita pilih yang pertama ya, yang pertama di sini. Ya, karena kalau untuk variabel yang simbol yang kedua ini sudah langsung menjadi variabel terminal ya. Nah, maka di sini diambil yang pertama yaitu S menghasilkan A kecil A besar S. Nah, kemudian kita lihat dari turunan ini atau substitusi ini adalah ada dua variabel yang belum atau yang masih bisa diturunkan yaitu A dan S. Maka dengan leftmost derivation kita menurunkan variabel yang paling kiri. Berarti kita turunkan yang A ya. Ini dulu yang kita substitusi. Maka di sini tetap A-nya tetap. Kemudian A ini kita turunkan. Ya, terlebih dahulu kita lihat aturan produksinya. Nah, ini ada ya. Kita boleh pilih yang pertama atau yang kedua ya. Kalau kita pilih yang kedua, ini sudah langsung selesai nanti karena ini ada terminal ya. Maka kita pilih yang pertama. A ini menjadi SBA ya. Kemudian S-nya tetap. Jadi A dan S di sini tetap. Lanjutkan lagi, lihat variabel yang masih bisa diturunkan. Ya, maka itu adalah ini lagi ya. Yang masih bisa diturunkan yang diambil paling kiri. Maka tadi S itu ya, S ini bisa diturunkan menjadi ini A ya. Ini kita ambil yang A. Jadi ini tetap. Kemudian kita menurunkan yang S kita pilih yang A. Ya, jadi ini. Nah, ini yang A. Ya, S digantikan oleh A, kemudian BA-nya tetap. Nah, selanjutnya kita lihat lagi mana variabel yang masih bisa diturunkan yaitu ini ya. Pilih yang paling kiri lagi yaitu A, maka ini tetap. Kemudian ini tetap ya. Nah, yang mau diturunkan adalah A. A di sini. Nah, ya, A di sini ada dua, kita pilih yang kedua karena tadi kita akan mencari string ini. Maka ini adalah A besar ini diturunkan menjadi ini BA ya. Sesuai dengan yang di sini. Kemudian sampai di sini ada satu variabel terakhir yang belum diturunkan yaitu S. Maka silakan dilihat di sini ya, S itu bisa menghasilkan A. Maka di sini kita gantikan S-nya menjadi A. Nah, selesai. Ini adalah string yang bisa diturunkan dari aturan produksi tersebut ya dengan menggunakan metode leftmost derivation. Jadi ini adalah string yang dihasilkan. Bagaimana untuk rightmost derivation? Apakah hasilnya berbeda? Nah, hasilnya pasti akan sama ya. Ini hasilnya pasti akan sama. Yang berbeda adalah hanya pada rightmost derivation kita menurunkan dari variabel yang paling kanan. Nah, dari sini dulu.
ya. Jadi yang A dan A ini tetap, kemudian kita turunkan dari yang paling kanan. Yang paling kanan ini dipilih yang A, ya, maka menjadi seperti ini. Kemudian ini kita turunkan kembali, ya, diturunkan, ini tetap, ini tetap. Nah, kemudian A-nya menjadi SBA dan seterusnya, ya, diturunkan dari yang paling kanan lagi, berarti yang di sini, ya. Nah, yang A ini, nah, dan seterusnya sampai dengan kita mendapatkan, aduh, mana sih? Oke, maaf ya, tertekan tadi. Nah, nah ini ya, jadi tadi di rightmost derivation terakhir adalah yang di sini, ya, maka kita menghasilkan ini. Dan hasilnya pasti sama, ya. Yang berbeda hanya cara menurunkan variabel non-terminalnya. Baik, itu parsing. Ini juga sama, ya. Parsing untuk mendapatkan suatu string, ya, dengan aturan produksi yang ada, ya. Kita turunkan mulai dari simbol awal, jadi ini S, kemudian kita pilih aturan produksi yang mau dipakai, misalnya ini yang dipakai adalah yang pertama, maka buatkan panah, ya, 3, ya, A kecil, A besar S. Ini sudah menjadi terminal, maka berarti sudah selesai, tidak bisa diturunkan. Kemudian A ini bisa diturunkan menjadi bisa 2, ya, 2 alternatif. Kita pilih yang pertama, yaitu, ya, ini S B A, ya, SBA. Kemudian yang S ini bisa kita turunkan lagi menjadi satu terminal, yaitu A, ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian kita telusuri terus, ya, kita telusuri terus variabel non terminal. Tadi di sini S masih bisa diturunkan menjadi, misalnya kita pilih yang A, ya, maka ini selesai. Kemudian B-nya sudah terminal, selesai. Kemudian yang A di sini kita turunkan menjadi BA misalnya, maka selesai, sudah terminal semua. Artinya apa? Karena ini sudah diturunkan semua, ya, maka kita menghasilkan string A, B, B, A, ya. A, B, B, A. Oke, seperti itu, ya, untuk pohon penurunan. Oke, untuk materi ini akan saya pisahkan dalam video yang berbeda.